Bagaimana kita sebagai seorang istri kita berbahagia dengan suami, sebagai seorang anak berbahagia di dalam kehidupan keluarga yang ada, sebagai seorang suami berbahagia memiliki keluarga yang dibangunnya. Nah, semuanya itu tidak terlepas daripada sumber kebahagiaan itu sendiri, yaitu Tuhan. Kemudian hidup takut akan Tuhan menjadikan Tuhan itu sebagai sumber berkat di dalam kehidupan kita. Dalam segala keadaan, dalam segala situasi ya, selalu bawa di dalam doa kepada Tuhan. Karena apa? Segala yang kita kerjakan tanpa berkat Tuhan itu tidak menjadi berkat di dalam hidup kita. Kalau orang yang beribadah kepada Tuhan berarti mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Percaya dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Kalau kita hidup di dalam kasih, sebuah keluarga yang hidup di dalam kasih, diajarkan di sana bahwa suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat, ya, di dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 25. Suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Nah, itu sebabnya suami istri atau orang tua harus sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, mengerti kebenaran firman Tuhan, supaya apa? Bisa mengajarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu kepada anak-anak. Salam pemirsa YTWR Channel, berjumpa kembali bersama saya Veronica dalam program Terang Warta Rohani. Nah, pada saat ini kita akan membahas satu pembahasan, yaitu tentang keluarga yang diberkati Tuhan, ya, keluarga yang diberkati Tuhan. Keluarga adalah institusi pertama yang dibentuk oleh Tuhan sejak penciptaan manusia. Ya, sejak penciptaan manusia itu Tuhan menghadirkan sebuah keluarga, yaitu Adam dan Hawa. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 24 dikatakan bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, ini menunjukkan bahwa keluarga adalah rencana Tuhan, ya. Dan Dia ingin keluarga kita itu mendapat berkat yang Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, di dalam kita membangun sebuah keluarga tentunya kita ingin, ya, agar kita merasakan kebahagiaan. Karena banyak sekali keluarga-keluarga yang hancur, ya. Sudah berumah tangga, baik itu orang yang sudah percaya Tuhan maupun yang belum, apalagi yang belum. Orang Kristen pun ada banyak, ya, yang mengalami perceraian demi perceraian di dalam keluarga yang dibangunnya. Karena itu pada saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Bagaimana sih kita bisa membangun sebuah keluarga yang diberkati oleh Tuhan, agar kita merasakan kebahagiaan, agar kita merasakan damai sejahtera, agar kita bahagia menikmati keluarga yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita sebagai seorang istri kita berbahagia dengan suami, sebagai seorang anak berbahagia di dalam kehidupan keluarga yang ada, sebagai seorang suami berbahagia memiliki keluarga yang dibangunnya. Nah, semuanya itu tidak terlepas daripada sumber kebahagiaan itu sendiri, yaitu Tuhan. Saat ini kita akan belajar bagaimana caranya agar keluarga yang kita bangun ini mengalami berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Hal yang pertama, bahwa keluarga yang diberkati Tuhan adalah keluarga yang hidup takut akan Tuhan, ya. Hidup takut akan Tuhan. Nah, takut di sini bukan berarti ketakutan gitu, ya, bukan. Tetapi keluarga yang menghormati Tuhan, keluarga yang mencintai Tuhan, keluarga yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi sebuah keluarga yang dibangun di dalam Tuhan, dibangun di dalam Tuhan Yesus. Karena Dia adalah sumber kebahagiaan, Dia adalah sumber berkat, Dia adalah penolong kita, penyelamat kita. Karena itu kita harus hidup takut akan Tuhan. Hadirkan Tuhan di dalam kehidupan keluarga ini, keluarga yang saudara bangun. Kemudian hidup takut akan Tuhan
menjadikan Tuhan itu sebagai sumber berkat di dalam kehidupan kita. Dalam segala keadaan, dalam segala situasi ya, selalu bawa di dalam doa kepada Tuhan. Karena apa? Segala yang kita kerjakan tanpa berkat Tuhan itu tidak menjadi berkat di dalam hidup kita. Karena Dia adalah sumber berkat di dalam hidup kita, kita serahkan semuanya. Kita serahkan hidup kita serahkan keluarga kita kepada Tuhan, supaya Dia sang sumber berkat memberkati hidup kita. Pikiran kita, hati kita, sikap kita, tingkah laku kita senantiasa dipimpin oleh Tuhan, maka kita akan menjadi berkat. Nah, kalau kita lihat di dalam Alkitab ya, keluarga yang diberkati Tuhan itu yaitu keluarga daripada Nuh dan keluarganya ini ya. Itu contoh pada saat Nuh dan keluarganya itu hidup di tengah-tengah orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, bagaimana Tuhan memelihara kehidupan Nuh. Keluarga yang diberkati Tuhan adalah keluarga yang takut akan Tuhan, di mana Nuh itu tetap percaya kepada Tuhan walaupun hidup di tengah-tengah orang yang berdosa. Kemudian di dalam Alkitab, di dalam kitab Yosua pasal 24 ayat 15. Yosua dengan tegas berkata, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Nah, keluarga yang hidup takut akan Tuhan adalah beribadah kepada Tuhan. Mengajak seluruh anggota keluarganya ya, hidup takut akan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kalau orang yang beribadah kepada Tuhan berarti mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Percaya dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Pasti aman ya, kalau kita percaya kepada Tuhan pasti aman. Karena Allah adalah Allah yang membesar yang melindungi kehidupan kita. Nah, kemudian yang kedua adalah keluarga yang diberkati Tuhan adalah keluarga yang memiliki kasih dan kesatuan. Ya, saya akan membawa kita membaca di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 14. Berkata di sana bahwa dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi kasih adalah pondasi, ya. Keluarga yang diberkati Tuhan harus didasarkan pada kasih. Tuhan selalu mengajarkan kasih ya di dalam kehidupan kita. Kasihilah musuhmu, kasihilah sesamamu manusia. Kasih sebagai pondasi di dalam keluarga yang kita bangun. Bukan hanya sekedar kata-kata kasih, tetapi dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam sebuah tindakan nyata bagaimana di dalam keluarga itu mentaati firman Tuhan dan hidup di dalam kebenarannya. Kalau kita hidup di dalam kasih, sebuah keluarga yang hidup di dalam kasih, diajarkan di sana bahwa suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat, ya, di dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 25. Suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Nah, di sini dikatakan suami mengasihi istri. Kalau suami mengasihi istri pasti akan berlaku baik kepada istrinya, akan menghargai istrinya, dan akan memberikan yang terbaik, akan membimbing, mendidik, ataupun mengarahkan istrinya kepada hal-hal yang baik. Untuk apa? Untuk bertumbuh bersama-sama, membangun sebuah keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, keluarga yang bahagia. Nah, kalau suami udah mengasihi istri itu gampang sekali saudara untuk menolong istrinya tunduk dan menghormati suaminya di dalam Tuhan. Nah, istri yang hidup di dalam kasih, istri ini akan tunduk dan menghormati suami di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan ya, taat kepada suaminya. Seorang istri yang dikasihi itu gampang untuk taat kepada suami ya. Kalau saya sendiri merasakan seperti itu. Pada saat saya sebagai seorang istri dikasihi, merasa dikasih, gampang sekali tunduk. Jadi ini juga pembelajaran bagi suami-suami di luar ya. Kasihi istrimu dengan sungguh-sungguh. Maka istri akan gampang tunduk dan taat kepada suaminya. Di dalam Tuhan. Di dalam kebenaran tentunya ya. Kemudian anak-anak menghormati dan mentaati orang tua. Anak-anak yang dikasihi, anak-anak yang tumbuh di dalam keluarga yang penuh kasih, anak-anak ini akan gampang sekali menghormati dan mentaati orang tua.
di dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 1-3 ya di sana, yaitu bagaimana seorang anak itu harus menghormati dan mentaati orang tua supaya berbahagia, supaya panjang umur, begitu ya. Jadi ajarkan kepada anak-anak tentang kasih. Hargai, kasihi, sayangi anak kita. Maka anak akan gampang untuk mendengar nasihat-nasihat kita, mendengar didikan kita, dan hidup di dalam kasih. Nah, itu sebabnya suami istri atau orang tua harus sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, mengerti kebenaran firman Tuhan, supaya apa? Bisa mengajarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu kepada anak-anak, sehingga anak akan bertumbuh di dalam Tuhan. Karena kalau seisi keluarga kita mengenal ajaran-ajaran firman Tuhan, hidup di dalam ajaran-ajaran firman Tuhan, itu kita akan gampang ya untuk saling mengasihi, saling peduli, itu gampang di dalam keluarga. Saling peduli satu dengan yang lain, saling menghormati, menghargai. Orang tua pun menghargai dan menghormati anak ya. Tidak semena-mena kepada anak. Walaupun anak ya anak kita, tetapi kita juga menghargai privasi mereka. Tidak memaksakan kehendak. Karena apa? Kita mengasihi, tetapi mengarahkan kepada kebenaran. Mendidik di dalam kebenaran. Kemudian kita akan melihat yang ketiga, keluarga yang diberkati Tuhan adalah keluarga yang rajin berdoa dan beribadah. Nah, ini dia. Keluarga yang diberkati Tuhan adalah keluarga yang rajin berdoa dan beribadah. Doa dan kehidupan orang percaya itu tidak bisa dipisahkan ya. Kalau saya katakan bahwa doa adalah kekuatan orang percaya di dalam Tuhan, doa itu mengandung kuasa. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kuasa Tuhan. Ya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kuasa Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Jadi bangun keluarga, kehidupan doa dalam keluarga, bangun ibadah keluarga, ya. Walaupun mungkin kita tidak terlalu pintar ya, mengerti firman Tuhan, atau kita seperti hamba-hamba Tuhan lah misalnya. Tapi kita bisa baca renungan ya, renungan di dalam keluarga ya. Pagi-pagi sebelum makan atau mau tidur, kumpulkan anggota keluarga, bangun persekutuan, berdoa, beribadah kepada Tuhan. Itu artinya menghadirkan Allah di dalam kehidupan keluarga kita ya. Menghadirkan Allah di dalam kehidupan kita. Sehingga kita sama-sama menjadi orang-orang yang cinta Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, dan otomatis menjadi orang-orang yang saling mengasihi di dalam keluarga itu. Kemudian yang terakhir, keluarga yang diberkati Tuhan adalah keluarga yang bekerja dengan jujur dan rajin. Ya. Jadi untuk menjadi keluarga yang diberkati Tuhan tidak bisa hanya diam saja. Harus rajin, jujur di dalam bekerja. Rajin saja tidak cukup. Harus cerdas, harus rajin ya. Rajin bekerja. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Bekerja dengan rajin, di sanalah berkat-berkat dicurahkan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Keluarga kita bahagia, keluarga kita sejahtera karena apa? Rajin. Tetapi kalau kita malas ya apa yang kita dapatkan? Tetapi kalau kita rajin bekerja dengan jujur, maka di sana pun berkat-berkat dicurahkan di dalam kehidupan kita. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bangun sebuah keluarga yang diberkati Tuhan, yaitu keluarga yang hidup takut akan Tuhan, keluarga yang penuh kasih, keluarga yang menghadirkan Tuhan melalui doa dan persekutuan dalam keluarga, dan juga keluarga yang rajin bekerja. Nah, inilah pembahasan pada saat ini. Kiranya pembahasan firman Tuhan menjadi berkat bagi kita, dan kita akan berjumpa kembali di dalam program YTWR Channel, di program Terang Warta Rohani yang selanjutnya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini, atau menghubungi kami di sini.